Hello Burners, kembali lagi di channelku Perempuan di Kota. Kali ini aku akan membacakan buku dari R.L. Stine, yaitu pengarang yang pakarnya horror/thriller. Kita mulai buku yang berjudul The Face ini. Prolog. Aku bermimpi menggambar garis perak. Buku sketsaku bersandar di dinding putih. Dan sementara aku memandangi kertasnya yang putih, tanganku dengan mantap bergerak perlahan. Dan garis yang kugambar memanjang melintasi kertas dengan warna peraknya. Warna perak yang berkilauan, warna perak yang dingin. Kugambar satu garis perak lagi, lalu sebuah lingkaran. Kurobek halaman itu dari buku sketsaku dan kuusapkan tanganku pada kertas yang masih kosong di bawahnya. Lalu aku mulai menggambar garis perak lagi. Dalam mimpi itu aku bergidik ketika garis perak itu memanjangi melintasi kertas. Tiba-tiba aku merasa sangat kedinginan. Perak adalah warna yang dingin, dingin seperti logam. Kelabu seperti musim dingin. Mimpi yang aneh sekali. Aku ingat aku berpikir begitu dalam mimpiku. Aku tahu aku sedang bermimpi. Aku tahu aku tidak mungkin bisa menggambar warna perak yang berkilauan seperti itu. Aku mulai menggambar garis lagi. Lurus dan sangat tipis. Garis perak yang bagus. Dan ketika garis itu melintasi kertas, tampak sebuah warna merembes pada kertas. Warna merah. Warna merah tua merembes dari kedua sisi garis perak itu. Basah dan berkilat-kilat. Warna merah itu menyebar ke seluruh kertas. Garis perak itu memotong kertas, dan kertas itu berdarah. Warna gelap itu melebar hingga menutupi kertas yang putih, dan aku terbangun dari mimpi, bangun dan menjerit. Kenapa aku menjerit? Itu kan cuma garis perak, cuma gambar berwarna perak dan merah, cuma mimpi. Jadi kenapa aku menjerit? Aku tidak ingat. Aku betul-betul tidak ingat. Bab 1. Setelah kecelakaan itu, kurasa aku mengalami syok. Aku kehilangan sebagian ingatanku. Sebagian kehidupan masa laluku pergi begitu saja. Tak ada sesuatu pun yang kuingat tentang minggu itu, atau minggu-minggu berikutnya. Ingatanku tentang musim gugur dan awal musim dingin tahun yang lalu kabur semua. Rasanya seperti melihat pantulan samar di air keruh kolam yang dalam. Aku bisa melihat riak-riak air, tapi aku tidak pasti tentang wajah-wajah yang tampak di situ, atau gerakan sosok-sosok gelap yang meliuk-liuk itu. Apa yang terjadi minggu itu, hari itu? Kenapa aku tidak bisa mengingat kecelakaan itu? Dr. Sells bilang ingatanku akan kembali. Suatu hari peristiwa-peristiwa pada minggu itu akan kembali. Jernih dan jelas. Dr. Sells melarangku memaksakan diri mengingatnya. Kadang-kadang aku jadi berpikir ia tidak ingin aku bisa mengingatnya. Mungkin semuanya terlalu mengerikan. Mungkin aku akan menyesal kalau tahu yang sebenarnya. Mungkin aku lebih baik tidak bisa mengingatnya. Apakah aku harus bersyukur dengan adanya lubang besar dalam ingatanku ini? Dr. Sells menyuruhku hidup seperti biasa. Dan aku berusaha melakukannya. Tapi teman-temanku tidak seperti dulu. Kadang-kadang kulihat Justin memandangiku, matanya yang biru pucat menyipit, seolah-olah ia mengamatiku berusaha membaca isi pikiranku. Adriana selalu menyuruhku bersikap santai. Santai saja Martha, seolah-olah aku ini sakit, semacam orang cacat. Justin dan Adriana tampak bersikap sangat hati-hati di dekatku. Mereka selalu saling lirik saat mereka mengira aku tidak melihat. Mereka tampaknya selalu mengamatiku dengan sangat cermat untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk apa? Berjaga-jaga kalau-kalau aku meledak. Berjaga-jaga kalau-kalau si Martha yang malang ini pecah seperti telur dan semua isi tubuhku meluber keluar. Aku sering punya pikiran aneh-aneh sejak kecelakaan di musim gugur tahun lalu itu. Aku tidak bisa menghentikannya. Dr. Sells bilang itu normal-normal saja. Itulah aku, Martha Powell. Normal-normal saja. Kurasa aku kelihatan cukup normal. Tinggiku rata-rata dan berat badanku sekitar 60 kilo. Cukup ideal untuk anak SMA. Wajahku kekanak-kanakan.
Aku lebih nge-Beatles dibanding Rolling Stone. Aku punya rambut pirang, panjang dan sangat lurus. Mata berwarna buah zaitun, besar dan bulat. Itu bagian wajahku yang paling menonjol. Juga bintik-bintik samar di pipiku yang membuatku kelihatan seperti anak 12 tahun. Kurasa aku memiliki senyum yang manis, tapi aku sekarang tidak tersenyum sesering dulu lagi. Tapi, biarpun ada pikiran-pikiran aneh itu, biarpun ada lubang-lubang di otakku, kurasa penampilanku lumayan. Aku tidak cantik dan berkulit gelap dan kelihatan eksotis seperti Adriana, dan aku ingin sekali punya rambut merah Justin yang ikal, bibir merahnya yang penuh, dan mata biru pucatnya yang bulat. Tapi penampilanku lumayan, paling tidak begitulah menurut Aaron. Aaron sangat baik. Ia begitu setia padaku, begitu menyayangiku. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpa dia. Aku beruntung sekali. Setelah begitu lama bisa tetap menjalin hubungan dengannya. Justin hampir tiap hari mengingatkan betapa beruntungnya aku. Ia teman yang baik, tapi ia tidak berusaha menutupi kecemburuannya. Aaron hebat sekali, seru Justin beberapa hari lalu. Coba lihat bodinya. Ah Justin, sudahlah, orangku. Kami berada di kursi penonton di ruang olahraga Shadyside High, menonton pertandingan gulat melawan Wayne's Bridge. Aaron sebetulnya bukan pegulat yang terlalu hebat, badannya memang besar dan kelihatan atletis, tapi ia tidak berlatih sesering seharusnya. Lawan gulatnya pendek, gempal, dan penuh bulu. Ia tampak seperti beruang. Ia menekan Aaron ke matras dengan semacam jurus mengunci lengan. Wajah Aaron merah padam, kelihatannya ia tidak terlalu senang. Justin menarik rambut merahnya dengan kedua tangannya. Wajahnya tampak tegang, seolah-olah ia ikut bergulat dengan Aaron. Entah bagaimana Aaron berhasil melepaskan diri dari kunci lengan lawannya. Ditariknya cowok berbulu itu ke bawah. Mereka berdua mendengus-dengus, wajahnya sama-sama merah sekarang. Aaron memitingnya dan melompat berdiri. Wow, teriak Justin, bertepuk tangan kuat-kuat. Wow, hebat sekali Aaron. Aaron terengah-engah. Dari tempat duduk penonton pun aku bisa melihat keringatnya mengucur di keningnya, membasahi rambutnya yang coklat. Ia membantu menarik lawannya bangun dari matras, lalu diangkatnya kepalanya dan tersenyum kepadaku. Maksudku, kurasa ia tersenyum padaku. Justin tersenyum dan melambai, seolah-olah Aaron tersenyum padanya. Paling tidak Justin jujur tentang hal itu. Ia tidak berusaha menyembunyikan bahwa ia sangat menyukai Aaron. Ia selalu menggodanya, biarpun Aaron cowokku. Kadang-kadang Aaron balas menggodanya. Kau tahu kan, bercanda-canda dengannya. Tapi kurasa Aaron tidak menganggapnya serius. Seperti kataku tadi, ia sangat setia padaku. Sangat baik. Semua temanku sangat baik. Kalau saja mereka tidak berjingkat-jingkat bila di dekatku. Kalau saja mereka tidak begitu hati-hati bicara padaku. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Aku tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Mereka mungkin bertanya-tanya apakah ingatanku sudah kembali. Tapi mereka takut bertanya. Mereka tidak mau bicara tentang minggu pada bulan November tahun lalu itu. Tentang kecelakaan itu. Mereka tidak pernah membicarakannya di depanku. Mungkin mereka tidak ingin mengingatnya juga. Mungkin mereka menganggap aku beruntung. Mungkin mereka berharap ingatan mereka bisa hilang juga. Tapi aku tidak menganggap diriku seberuntung itu. Karena pertanyaan-pertanyaan yang terus bergulat dalam benakku itu membuatku gila. Apa yang terjadi malam itu? Apakah begitu mengerikan? Dan kenapa aku yang mengalami shock? Bab 2. Kutekan pipiku ke bahu Aaron. Aku suka wangi aftershave-nya. Sejuk dan manis. Waktu itu ia pertama kali memakainya, aku menertawakannya. Ia bercukur cuma kira-kira 2 kali seminggu, tapi tiap hari dipercikannya aftershave-nya itu. Beberapa lama kemudian aku mulai menyukainya. Aku menengadah dan menciumnya. Kami harus cepat-cepat. Kami duduk di sofa kulit hijau di ruang baca di rumah Aaron, dan adik laki-lakinya Jake mengintip-intip terus dari tadi. Kalau Jake sampai melihat kami berciuman, bisa-bisa ia membangunkan seisi rumah. Memang begitu sifat anak itu, bandel. Televisi menyala, menyiarkan film Little Weapon. Entah yang keberapa, aku suka Mel Gibson. Menurutku Aaron agak mirip dia, seperti Mel.
Aaron memiliki rambut coklat yang berombak dan mata biru berkilat-kilat. Tapi kami tidak memperhatikan film itu. Aaron memeluk bahuku dan kami berusaha mencuri-curi berciuman sebelum Jake menyerbu masuk. Menonton aktris berambut gelap di layar, aku tiba-tiba teringat pada Adriana. Aku agak cemas pada Adriana, kataku. Aaron mendengus. Kami berciuman lagi. Aku mendengar suara langkah kaki di belakang kami. Jake, kau ya? Seru Aaron melirik ke belakang ke ambang pintu ruang baca. Aku mendengar suara cekikikan di koridor. Jake memang tukang cekikikan. Pergi, perintah Aaron. Coba paksa kalau kau berani. Ini jawaban favorit Jake. Oke, akan kulakukan. Aaron melompat dari sofa dan berjalan ke pintu. Ku dengar suara cekikikan lagi, lalu suara langkah kaki Jake ketika ia berlari pergi. Aaron mencium Martha, Aaron mencium Martha. Jake berteriak-teriak. Sambil menggeleng-geleng, Aaron duduk lagi di sampingku di sofa. Di layar TV tampak ledakan dahsyat membuat sebuah gedung runtuh. Aaron mengambil segenggam keripik nacho dari mangkuk di sebelahnya. Ia menyodorkan mangkuk itu padaku. Kutolak. Adriana sekarang kurus sekali, kataku melanjutkan. Aku sangat cemas memikirkan dia. Ya, aku tahu, jawab Aaron dengan mulut penuh keripik. Aku menghela napas. Kau tahu, kurasa kecelakaan itu lebih mempengaruhi Adriana daripada anak-anak lain. Aaron menelan isi mulutnya. Matanya terus menatap layar TV. Ia tidak suka kalau aku mengungkit-ungkit kecelakaan itu. Berat badannya jauh berkurang, ulangku. Dan kau lihat lingkaran berwarna gelap di sekitar matanya. Matanya memang selalu begitu, kata Aaron berkeras, meraih keripik lagi. Tidak, kataku padanya. Dia harus ke dokter karena dia sering tidak bisa tidur pada malam hari. Mungkin pergi pesta, kata Aaron bercanda. Kudorong bahunya kuat-kuat. Kau diam aja deh. Ia mengangkat bahu dan terus menonton Mel Gibson. Itulah yang selalu dilakukan Aaron kalau aku mencoba membicarakan apa saja yang serius. Apa saja yang berkaitan dengan kecelakaan itu, ia bercanda. Ia tidak mau membicarakannya. Aku bisa melihat tubuhnya jadi tegang. Pembicaraan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sikapnya membuatku seperti gila rasanya. Aku ingin sekali membicarakannya. Aku perlu membicarakannya. Juga aku benar-benar cemas soal Adriana. Nilai-nilainya sangat merosot, kataku melanjutkan. Semester ini dia bahkan tidak jadi juara kelas. Aaron mendengus menjawabnya. Kau kan tahu Adriana selalu ingin serba sempurna, kataku mengingatkan. Kau tahu dia sangat kompetitif. Aku tahu dia pasti sangat resah memikirkannya. Dia cuma dapat C untuk bahasa Spanyol. Aneh kan? Padahal itu pelajaran paling mudah untuknya. Aaron menggeleng. Dia jadi kacau, gumamnya. Ia melingkarkan lengannya di bahuku. Aku merapatkan tubuhku padanya sambil memikirkan Adriana. Ketika aku menciumnya, bibirnya terasa seperti keripik nacho. Film di TV selesai. Nama-nama pendukungnya muncul di layar. Kau sudah bicara dengan dia? Tanya Aaron. Hah? Aku tidak mengerti apa maksudnya. Kau sudah bicara dengan Adriana tentang badannya yang makin kurus dan semua masalah tadi? Aku menghela nafas. Kau kan tahu Adriana, kataku meremas tangan Aaron. Aku sudah mencoba, tapi dia menolak membicarakan masalah itu denganku. Dia tidak mau membicarakan semua masalahnya denganku. Aaron mengerutkan kening. Kukira kalian berteman akrab. Memang, kataku keras. Tapi dia tidak pernah mau membicarakan dirinya. Dia malah selalu mencemaskan aku. Selalu berusaha menghiburku. Selalu berusaha membantuku. Setiap kali aku mencoba berbicara serius dengannya, dia cuma mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Aaron mengangguk, ia bergerak hendak meraih keripik. Tapi lalu berubah pikiran. Ekspresi serius tampak di wajahnya yang tampan. Matanya yang biru menatapku tajam. Semua akan baik-baik saja, katanya pelan. Aku mengangguk. Itulah yang selalu dikatakan semua temanku. Kami berciuman lagi. Bibirnya masih terasa asin. Aku tidak ingin ia menjauh dariku. Aku ingin ciuman kami bertahan untuk selamanya. Tapi kami mendengar suara cekikikan di belakang kami. Aku akan bilang ke orang-orang, kata Jake.
Aaron melompat untuk mengejarnya lagi. Aku bisa mendengar mereka berlari di koridor, tertawa-tawa dan berteriak-teriak. Aku bersandar di sofa, memejamkan mata dan memikirkan Adriana. Justin dan Aaron bisa dibilang sudah kembali normal. Kenapa Adriana jauh lebih terganggu daripada mereka? Kenapa malam itu lebih mempengaruhi Adriana daripada kami semua? Tentu saja aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Aku masih tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Tapi aku bertekad mencari jawabannya. Begitu banyak yang harus dicari, begitu banyak. Begitu banyak kejutan yang bisa terjadi. Lalu, keesokan siangnya kakak laki-laki Adriana mencoba membunuhku. Gabung lagi di bab selanjutnya ya. Sampai jumpa. Tidak seperti umumnya anak-anak North Hills, daerah orang kaya di Shadyside. Akhir-akhir ini Ivan sering terlibat masalah. Paling tidak begitulah desas-desus yang kudengar dari anak-anak yang dulu sering main bersamanya. Mereka bilang ia sekarang kacau. Ia minum-minum di pesta dan bergaul dengan anak-anak berandal dari Waynesbridge. Tapi aku sejak dulu selalu menyukai Ivan. Sebetulnya aku diam-diam naksir dia waktu kelas 3. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa melupakannya. Karena itu aku senang ketika secara tidak sengaja berjumpa dengannya di Division Street Mall sepulang sekolah. "Hei, Ivan!" teriakku bergegas menyeberangi jalur lapangan parkir. "Apa kabar?" Ia pura-pura terkejut dengan gaya berlebihan mengangkat tangannya dan nyaris terjatuh ke belakang. "Martha, wow! Apa yang kau beli? Ada yang bisa dimakan? Ada coklat Snickers, Milky Ways? Aku lupa makan siang." Kuangkat 2 kantong belanja yang kubawa dan menunjuk ke toko di belakangku. "Cuma alat-alat menggambar." Ia mengerang. "Kau masih suka coret-coret?" "Hei," aku berseru keras. "Aku serius dengan kesukaanku menggambar, Ivan. Itu bukan coret-coret." Ia menganggap ucapanku lucu. Ia tertawa dengan gayanya yang khas. Suaranya agak mirip suara orang mengejek. Bahunya yang kurus jadi naik turun. "Apa yang kau coret-coret sekarang, Martha?" "Diam," jawabku. Ia tertawa lagi seraya menggaruk secuil rambut hitam halus di dagunya. "Mau kuantar pulang?" "Ah, ya, tentu." Aku mengikutinya ke Civic merahnya. Ia agak petentengan kalau berjalan, mirip sejenis burung yang tinggi menjulang.